Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35, dilanjut pasal 10 ayat 1, lanjut ayat 6 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah perutusan yang menggembirakan. Bacaan Injil hari ini, Yesus mengutus para murid untuk pergi dan melaksanakan tugas perutusannya. Mereka diutus untuk menjalankan misi pembebasannya, menjamah orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Visi misi para murid sesungguhnya mengalir dari visi misi Yesus yang senantiasa mewartakan Injil Kerajaan Surga serta menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Apa yang diperjuangkan para murid merupakan kelanjutan dari perjuangan Yesus, Sang Guru. Jadi sangatlah jelas bahwa Yesus mengendaki para muridnya melaksanakan apa yang ia laksanakan dan ajarkan. Ia mengendaki supaya para muridnya mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Kita semua diajak untuk merenungkan dua hal penting. Pertama, bahwa Tuhan selalu hadir untuk mendengarkan doa kita dan memberikan petunjuk hidup yang membawa kedamaian. Kedua, seperti Yesus mengutus murid-muridnya, kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan penyembuh bagi dunia ini. Tuhan mengasihi kita
dengan kasih yang tak terbatas. Dan kita diajak untuk berbagi kasih itu kepada orang lain tanpa pamrih, hanya demi kemuliaannya. Perutusan para murid mengingatkan akan perutusan kita. Kita semua berkat baptisan dipanggil dan diutus untuk mengambil bagian dalam karya pelayanan. Kita dipanggil untuk terlibat dalam karya-karya gereja. Melalui bacaan Injil mengingatkan kepada kita semua untuk berdoa agar semakin banyak umat yang bersedia menjadi pelayan. Kita diajak untuk merespons panggilan Tuhan dengan hati yang terbuka, siap untuk melayani dan membawa berkat. Kita diajak untuk mendengarkan suara Tuhan yang membimbing kita melalui hidup dan karya kita. Dan seperti dalam Injil, kita dipanggil untuk mewartakan kasih Tuhan melalui tindakan nyata, menyembuhkan mereka yang terluka, baik secara fisik maupun rohani. Marilah kita bertekun dalam doa dan memohon rahmat panggilan secara khusus dalam gereja. Mari kita menjadi saksi-saksi kasih Tuhan di dunia ini, menjalani panggilan kita untuk melayani dan membawa kedamaian dengan penuh iman dan tanpa pamrih, seperti yang telah dicontohkan oleh Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.